Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Sebelumnya mohon maaf dulu untuk besok pertemuan 2, saya tidak bisa hadir. Jadi sebagai gantinya saya akan buat video materi mengenai pertemuan 2, yaitu tentang konsep kelas dan objek. Nah, untuk kelas sendiri itu apa? Kelas adalah biasanya disebut oleh apa? Kalau kita cari di Google itu biasanya kelas itu adalah rancangan atau blueprint atau cetakan lah gitu ya. Dimana nantinya si cetakan ini kan bisa kita olah mau seperti apa, mau jadi apa gitu ya, dan ingin kita isi apa aja bebas. Nah, nanti kita akan coba buat kelas, dan biasanya di dalam Java itu ada main class dan kelas-kelas lainnya gitu. Jadi yang satu untuk main program, yang satu untuk ngatur blueprint atau kelas gitu. Nah, untuk main class-nya kita ke other, lalu kita ke Java main class. Nah, kemudian saya misalnya ingin membuat cetakan untuk atau blueprint untuk player gitu ya. Misalnya kita ingin bikin sebuah game lah. Nah, player ini kan apa ya, belum ada identitasnya gitu. Belum ada apa namanya? Kalau rancangan ini ya belum ada apa-apanya gitu, masih kosong. Nah, di dalam kelas sendiri itu biasanya ada yang namanya atribut. Atribut ini nantinya dia sebagai apa ya namanya? Identitas dari kelas tersebut gitu. Bahwa kelas player ini memiliki nama, memiliki health, uang, terus misal senjata, weapon, dan lain-lain lah. Nah, untuk bikin apa namanya, bikin atribut itu kita cukup inisialisasi dulu modifiernya apa. Nah, modifier itu ada private, ada public, sama ada protected. Nah, nanti saya akan jelaskan aja mungkin bedanya public sama private aja, karena protected saya sendiri juga kurang paham, karena memang mungkin jarang ya. Dalam kasus saya sendiri ya, dalam ngoding itu jarang gitu. Jadi saya public private aja, akan nanti jelasin. Yang pertama ada private, misal untuk nama. Kemudian ada health, ada uang. Nah, nanti setiap ada perubahan, setiap ada modifikasi untuk player, apapun itu yang berhubungan dengan player, nanti kita ubahnya di kelas player ini gitu. Karena ya kan namanya OP. Kalau untuk prosedural kan biasanya satu program dia ngurusin semua hal gitu ya. Jadi ngodingnya berulang-ulang, kalau ada perubahan juga harus diubah semua. Apa namanya? Banyak kerjanya gitu ya. Nah, kalau OP itu kalau ada perubahan ya ubah di bagian yang ingin kita ubah aja. Jadi lebih mudah gitu ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk bisa mengkoneksikan kelas player sama main ini, itu dibutuhkan yang namanya konstruktor. Apa itu konstruktor? Konstruktor itu dia adalah sebuah metode ya, yang nantinya akan dipanggil pada main class, dan biasanya itu untuk buat objek gitu ya. Nah, cara buatnya kita klik kanan di editor kalian, lalu insert code, lalu ada konstruktor. Nah, untuk sekarang kita jangan checklist dulu, kita biarkan kosong dulu aja. Kemudian kita generate. Nah, sebenarnya dengan ini kita sudah bikin dengan metode
konstruktor aja kita udah bisa bikin objek. Cara manggilnya adalah kita panggil dulu nama kelasnya apa. Nama kelasnya kan player. Kita panggil nama kelasnya, kemudian nama objeknya apa. Misal mau pemain, mau player gitu ya, bebas. Kita ambil contoh pemain. Kemudian kita tambah new. Terus panggil konstruktornya apa. Kemudian tutup. Nah, ini tuh kita sudah membuat objek. Objeknya apa? Objeknya adalah pemain. Jadi objek ini nanti yang akan kita mainkan gitu. Nah, bedanya tadi kalau misalnya private sama public gimana? Nah, kalau misalnya misal kita ubah dulu jadi public ya. Nah, kalau public ini dia akan mudah dimodifikasi gitu. Terus nah kayak gini. Jadi kalau public dia itu bisa diubah namanya dengan cara kayak gini gitu, bahwa si nama player itu nanti nggak bisa ya. Intinya nanti si nama player ini dia bisa diubah secara secara public gitu, secara secara gamblang gitu, karena tidak di private. Sehingga kalau misalnya dalam kasus aplikasi kalian udah jadi gitu ya, nanti nama player tuh bisa diubah seenaknya orang lain gitu, kan itu hal yang tidak diinginkan ya. Makanya biasanya pakai private supaya orang lain tidak bisa ngubah. Nah, kalau nanti private dia akan error. Dan ada yang dikasih tuh nama has private access in player. Nah, untuk untuk bisa mengakses atau kita untuk mengisi atribut-atribut ini ke objek, kita butuh yang namanya metode setter dan getter. Nah, caranya kalian klik kanan di editor, terus kalian insert code lagi. Nah, ada namanya getter and setter. Nah, kalian select all, kemudian generate. Nah, metode getter dan setter ini adalah fungsinya untuk mengisi dan mengisi dan mengambil data atau nilai ke dalam objek yang kita buat. Nanti kita coba ya. Pokoknya perhatiin dulu aja. Nah, untuk untuk get, khusus untuk metode get itu get nama, get health, dia itu nanti dia akan mengembalikan nilai gitu kalau dipanggil metodenya. Karena dia ada return. Sedangkan untuk set dia tidak akan mengembalikan nilai apa-apa karena fungsinya untuk mengisi atribut mengisi atribut kepada objek yang telah kita buat. Nah, jadi nanti sebelumnya, nah set nama ini ada parameternya atau ada argumennya, di mana nanti itu karena string kan, jadi yang harus kita isi juga nanti tipe datanya string. Nah, kemudian di sini ada this. Kenapa ada this? Karena this ini nanti ini mengacu kepada atribut nama yang di sini nih. Untuk apa? Untuk diisi dengan data yang baru gitu, dengan nama dengan atribut nama. Sebenarnya ini namanya bebas, mau new nama, di sini tinggal ditambahin aja new nama gitu ya. Nah, gini. Jadi kalau gini kan lebih enak kebaca ya. Jadi parameternya dia new nama ini nanti dia akan ngisi ke variabel nama gitu. Cuman biasanya emang
penamaannya sih sama gitu ya. Intinya gitu sih, this ini artinya dia merujuk atau mengacu kepada atribut ini gitu, bahwa nantinya akan diisi oleh data yang baru gitu. Sama seperti yang lainnya ya. Nah, nanti untuk apa? Untuk ngisi variabelnya kita ke kelas main. Nah, jadi nggak pakai titik nama lagi, tapi kita panggil metodenya. Nah, kita panggil metodenya tadi kan set nama. Nah, kalau string ingat ada kutipnya, misal namanya nama kalian. Nah, kemudian misal kita pengen ngeset lagi sekalian gitu ya. Set apa? Health. Kalau integer atau number berarti nggak usah pakai kutip. Misal biasanya kan 100 ya dalam game. Kemudian set uang misal 50.000. Nah, nanti ketika kita apa namanya? Ketika kita outputkan atau kita print jadi kayak gini. Pemain dot set nama Ini di bawah nih, tuh dekat mana? help. Ya, namanya ibu basuh. Nggak coba kali ganti. Sorry, koset sih. Get. Ini juga get. Kemudian ini get. Karena fungsinya untuk ngambil nilai. Terus ini uang. Nah, kalau kita run, nanti dia akan keluar seperti ini gitu kan. Kemudian setelah itu ada cara untuk nge-construct yang lebih simple lagi. Kalau ini kan apa namanya? Panjang gitu ya caranya, ada set nama gitu kan. Nah, ada constructor yang bisa langsung kita hapus dulu ininya. Nah, constructor yang satu ini kita sama insert code constructor, terus kita select all semuanya. Kemudian kita ambil getternya aja, select all terus getter generate. Nah, kalau pakai constructor yang seperti ini kita nggak usah pakai setter lagi, karena nanti waktu kita bikin objek atau waktu kita ngisi apa namanya, ngisi atribut kepada objek, dia nggak bisa gini lagi kan, karena nggak ada set kan. Jadi kayak gini caranya. Nah, ini kan dia langsung auto error nih, karena nggak ada metode yang namanya set nama, set health, dan set uang. Caranya itu langsung di dalam sini, di dalam kurung sini gitu kan, di dalam argumen. Nah, cara ngisi datanya itu harus berurutan seperti yang di sini. Jadi harus nama dulu, kemudian health-nya, kemudian uang. Nah, ngisinya kayak gini. Misal namanya Haris, terus health-nya 100, uangnya 50.000. Nah, udah nggak error kan? Karena cara nge-construct-nya beda gitu kan. Ada argumennya. Kalau tadi kan nggak ada argumen tuh, kosong. Nih ya, konstruktor kosong. Nah, kalau gini kan kosong. Kalau ini ada argumennya, berarti ada yang harus diisi gitu di dalam apa namanya? Di dalam kurung tersebut.
Nanti juga kalau di run sama sih keluarnya. Nah, sama kan. Kemudian sorry, ada yang namanya method. Kalau kalian kayak gini kan caranya capek ya. Jadi kalau misalkan kalian ada atributnya banyak gitu ya, ada atributnya banyak, misal ada nama, ada health, ada uang, ada senjata, ada armor dan lain-lain gitu ya. Kalian kan harus apa namanya, nulisinnya banyak gitu. Nah, kita bisa bikin suatu metode yang nanti kalau dipanggil dia itu langsung mengeluarkan apa yang kita inginkan. Nah, apa metode ini harus public ya, karena nanti kan untuk diakses ke main class. Nah, misal kita pingin bikin metode untuk menampilkan apa namanya, profile gitu ya. Nah, metode biasanya diakhiri oleh kurung ini, baru kurung kurawal. Nah, nanti misal kita pengen apa namanya, bikin apa ya, misal mengembalikan nama plus nama, terus apa ya, contoh nama aja deh. Nanti jadinya kayak gini. Bentar. Oh, sekalian aja sekalian. Jadi misal bikin nama, membalikan nama, terus apa tadi tuh, health ya, health, udah health itu apa, uang ya, uang. Oh, ini belum titik 2 ya. Uang, terus udah ya, uang doang ya. Nah, nanti kalian jadi nggak usah ngeprint banyak gitu, kalian cukup manggil si metode ini aja. Nih, ini kalian misal hapus, jangan hapus deh, ganti aja deh. Nah, kalian tinggal panggil player dot display info, kok player sih, sorry, pemain ya, pemain dot display profil sorry. Nah, kalau kita run, nah dia, oh uangnya belum ke set ya, uang plus uang. Nah, ini contohnya apa, penggunaan metode untuk mempermudah kalian dalam membuat program gitu. Sangat berbeda kan ya, kalau tadi kalian harus ngeprint satu-satu kan, nama plus nama dan lain-lain kan ya. Kayak gitulah ya. Kalau pakai metode kalian cukup bikin satu metode dimana misal pingin ngambil info pemain, profilnya gitu ya, kalian tinggal bikin aja metode di sini. Jadi program kalian nantinya lebih rapi dan juga lebih ringan gitu, karena baris code-nya sedikit. Kemudian udah itu misal kita pingin ada metode misal kena serangan gitu ya, si pemainnya kena serangan, kita bikin lagi
public, void, get damage. Nah, untuk ini kita bisa ngasih argumen di mana misal damage-nya itu kan berupa apa namanya? Berupa damage itu kan biasanya angka ya, kelihatan angka gitu, kena damage berapa gitu kan. Jadi bentuk datanya integer, terus kita ini proses gitu, dimana nanti health itu dikurang dengan damage. Nah, nanti tinggal kita panggil di sini, misal gimana ya, coba gini dulu aja ya. Nah, nanti kita kasih tahu damage-nya itu kenanya berapa gitu ya. Jadi nanti pemain misal kena damage misal 50. Kita coba. Nah, jadi health-nya itu jadi 50 kena damage gitu ceritanya. Nah, sebenarnya oh iya, ada tambahan lagi. Dalam menentukan kelas dan atribut itu biasanya nggak langsung kita coding gitu. Misal kalian pengen bikin aplikasinya misal kan pasti butuh kelas banyak ya. Nah, biasanya itu kita nggak langsung ngoding, ada yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan itu namanya kelas diagram. Untuk buatnya sih bebas, cuman paling gampang itu toolsnya pakai Visio. Visio ini bagian dari Office juga, Microsoft Office. Kalau yang nggak punya Visio bisa download aja. Kalau yang nggak punya juga toolsnya banyak sih. Toolsnya banyak di online. Cuman kalau udah ada Visio, caranya kalian tinggal ini aja, bikin blank drawing. Terus nanti bentar ya. Nah, terus nanti kalian ke more shapes, terus ke software and database, terus ada software, terus kalian pilih yang bentar, UML class kalau nggak salah, iya UML class. Nah, nanti kalian seret yang ini, drag yang kelas ini ke sini. Zoom dulu bentar. Kegedean. Nah, nanti jadi biasanya sebelum kalian bikin kelas itu kalian bikin dulu perencanaannya gitu. Nama kelasnya apa? Terus di sini itu atributnya. Jadi atribut itu kan ada private, dia kan punya modifier private, public, protected. Kalau private itu dia ditandai dengan strip atau minus. Terus nama atributnya apa? Nama atributnya apa? Terus tipe datanya apa? Kalau public itu kalau nggak salah plus. Kalau protected hashtag. Karena tadi kita semuanya pakai private, berarti strip atau minus. Terus ada nama, ada health, tipe datanya integer. Terus ada lupa. Ada uang, tipenya integer juga. Nah, untuk yang bawahnya ini itu untuk method. Untuk method kan semuanya public ya. Jadi plus tadi ada method display profile, ada method get damage. Terus nanti kalau ada method lagi untuk get coin, misal uangnya bertambah dan lain-lain, nah tinggal tambahin.
Jadi biasain dulu sebelum kalian apa bikin suatu kelas, nanti kalian bikin dulu kelas diagramnya supaya terstruktur, biar nggak di tengah-tengah jalan tuh apa stuck gitu. Jadi biasain dulu perancangan, baru nanti coding. Nah sebenarnya untuk materi pertemuan besok itu cuma sampai sini aja. Jadi gimana caranya konsep kelas dan objek itu ya. Jadi ini kelas. Nah yang pemain tadi ini objek. Untuk perbedaan private dan public modifiernya tadi udah diliatin juga ya. Kalau private dia nggak bisa sembarang diakses, harus ada method getter dan setter gitu ya. Kalau untuk public dia nggak usah ada getter dan setter, juga bisa diubah seenaknya kalian. Terus caranya getter setter tadi sama kontrak di insert code ya. Di sini ada. Terus apa? Jangan lupa juga di sini argumennya seperti apa diperhatiin. Terus this ini ngarahnya kemana kalian harus tahu gitu ya. Bukan harus tahu sih, harus ngerti. Terus paling udah sih. Oh ya, sama metode tadi ya. Metode itu apa ya, untuk memudahkan kalian gitu. Jadi nggak usah ngeprint nggak usah ngetik banyak kode, kan tinggal bikin metode. Kalian metodenya mau apa, coding di situ, sehingga nanti di main program cuman manggil metodenya aja gitu. Itu paling untuk pertemuan sekarang. Nanti untuk tugasnya saya akan share di e-learning, nggak di video ini karena takutnya videonya kelamaan. Paling gitu aja. Sekali lagi mohon maaf saya nggak bisa hadir besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih.